Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan Sapam dimanapun kalian berada, tetap semangat dan tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas. Oke, kali ini ada permintaan ya, Bang. Bagaimana sih Bang? Bang, saya ingin menjadi Sapam Bang, perbankan gitu kan. Ya kalau secara teorinya saya agak kurang pas ya rasanya untuk menceritakannya atau memberikan tutorialnya. Jadi di sini saya coba untuk berbagi pengalaman lah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa mudah dicerna ya, mudah dimengerti, dipahami oleh rekan-rekan semua. Ya, saya ingin berbagi pengalaman saya di sini, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi rekan-rekan yang ingin menjadi seorang Sapam perbankan. Baik ya, tentunya yang pertama kita sudah gada pratama ya, itu pasti. Lalu kita melakukan pelamaran kerja dengan membawa CV ya, lalu interview. Itu pengalaman saya ya, pengalaman saya. Jadi Sapam ini harus menerima keadaannya sebenarnya. Jadi ketika itu ada 9 orang ya, 9 orang yang tes, yang dipanggil ya, seperti itu. Sekitar 14 orang. Jadi yang diterima itu 9 orang ya. Jadi dipanggil, kebetulan saya yang paling kecil sekali ya di situ, yang paling kecil kan. Kalau Sapam itu kan tinggi besar ya, seperti itu. Saya cuma 100 berapa? 165 ya, 165 saya. Terus lamaran saya terakhir sekali saya dites, hanya ya HRD-nya melihat seperti ini. Lamaran saya dicampain gitu kan, seperti itu kita kan. Jadi kita mental kita pertama sudah diuji ya. Sebenarnya cara-cara HRD ini banyak sekali ya. Terus dipanggil, saya masuk. Ternyata di dalam ada 3 orang HRD ya, termasuk di situ ada staf-staf dari Bank BRI tersebut kan, seperti itu. 3 diantaranya itu. Lalu saya diuji itu banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan, kayak interview lah namanya kan. Akhirnya saya diberi persoalan masalah hitung-hitungan lah ya, katakan seperti itu, hitung-hitungan. Karena kan di perbankan ini kan masalahnya uang kan, seperti itu ya. Jadi mereka menguji dengan angka-angka seperti itu ya. Lalu saya diberikan persoalan seperti itu ya. Saya terus terang seperti itu, mohon maaf Pak, saya nggak bisa. Saya bilang saya nggak bisa kalau hitung-hitungan seperti ini, saya bilang seperti itu kan. Oh ya sudah, katanya seperti itu ya. Saya pikir karena saya melakukan penolakan ya kan, dia kan suruh saya ngitung itu, coba kamu hitung ini semua, katanya, mulai dari biaya makan kamu, kontrakan kamu, apa segala macam, cukup nggak gaji kamu segini kan, seperti itu ya. Saya bilang ya sudah Pak, saya nggak bisa kalau hitung-hitung seperti itu. Jadi satu poin itu yang saya mungkin percaya, percaya kalau saya diterima ya, mungkin karena saya seperti itu ya. Karena dia menguji kejujuran kita ya, sebenarnya itu kejujuran kita. Jangan nanti kita bilang kita nggak bisa, kita bilang bisa. Nah, itu jebakan backman itu ya, hati-hati. Lalu saya kerja ya seperti itu, masuk. Jadi Sapam Bank ini ada 3 S ya: senyum, sapa, salam ya. Itu yang harus diterapkan oleh Sapam Bank ya, untuk pelayanan khususnya ya. Assalamualaikum Bu, ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu ya. Atau Assalamualaikum Bu ya, atau maaf Bu, seperti itu. Senyum itu adalah keramahan ya. Lalu kita layani ya, seperti itu. Dan juga kita harus di situ
Satpam bank ini seperti ini ya, dia lembut tapi bisa keras ya, keras juga bisa lembut seperti itu. Artinya kerasnya itu bukan keras marah-marah ya, sosok bagak gitu, enggak itu. Karena kita melayani nasabah ini banyak ya, jenis kepalanya itu banyak, beragam karakternya itu banyak ya. Jadi kita harus pandai orang ini seperti ini. Sebenarnya ini ya harus pandai membaca psikolog seseorang, seperti itu, bahasa tubuh seseorang ya, seperti itu. Itu yang paling penting kalau satpam bank ini. Ya, orang ini seperti ini. Oh ya, orang ini nggak suka diginikan. Jadi kita bisa lebih melayaninya dengan apa yang diinginkan dia, seperti itu. Ya. Nah, ketika kita melayani seseorang dengan apa yang diinginkan dia, maka dia merasalah terlayani, seperti itu kan, terlayani. Itu jangan kita, pak jangan di situ pak, nah, itu udah nggak suka nanti kan. Jadi dia ngerasa tengil kayak satpamnya seperti itu. Jadi ada apa pak? Makanya kita wajib mempertanyakan, ada yang bisa saya bantu pak, bapak mau ngapa? Seperti itu. Ya pelayanan lah, seperti itu ya. Dan pengawalan ketika ada tim-tim dari pusat seperti itu ya, seperti itu. Dan kita memperhatikan ya setiap situasi ya, dengan kita sambil melayani tetapi tetap memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan areal kita kerja, itu ya. Di dalam ATM juga diperhatikan ya, gitu. Kalau ada orang pakai topi, pakai helm, itu kita wajib menegurnya seperti itu, karena nggak boleh dalam ATM itu, nggak boleh dia pakai helm ataupun pakai topi. Ya bukan kita itu ya, terkadang ya nasabah salah pahamnya. Nanti dikiranya kita nuduh dia seolah-olah dia melakukan tindak kriminal seperti itu ya. Padahal nggak seperti itu kan. Tujuannya kalau terjadi seperti itu ya, kalau terjadi tindak kriminal di dalam ATM ataupun yang melakukan kejahatan lah ya, seperti itu. Jadi itu kan di dalam ATM kan ada CCTV-nya seperti itu. Jadi itulah tujuannya. Jadi setiap orang yang masuk itu sudah mukanya kelihatan seperti itu. Nah, jadi mudah sekali kita nanti untuk memprosesnya. Tujuannya kan seperti itu. Bukan kita menuduh dia melakukan tindak kriminal, enggak itu. Kalau seandainya terjadi sesuatu seperti itu. Kadang kan dia tersinggung seperti itu. Alah bentar aja, banyak sekali. Dan nanti satu lagi ada nasabah yang nggak bisa seperti itu, yang mau narik uang atau transfer segala macam, minta bantu seperti itu ya, kita bantu tuh. Dan dia merasa terbantu, akhirnya dia ini pak ada sedikit uang seperti itu, kadang 50.000, 100.000 kan seperti itu ya. Oh enggak pak, seperti itu. Kenapa? Karena SOP-nya nggak boleh ya, seperti itu. Tetapi kalau ada hal-hal yang seperti itu, kalian coba untuk koordinasikan ya, berbicara atau bicarakan dengan pimpinannya ya, ke unitnya seperti itu. Terkadang ada kebijakan-kebijakan yang harus kita bicarakan ya, harus kita dengarkan dari ke unitnya seperti itu. Oh pak itu nggak boleh pak, kalau SOP-nya nggak boleh ya, itu terkadang ada. Oh silakan pak, nggak apa-apa. Sekarang seperti itu. Ya, tergantung ke unit lah ya, ke unitnya. Nggak boleh, nggak apa-apa, itu kan rezeki kamu ya sudah. Nah, gitu. Tapi kalau menurut SOP-nya nggak boleh ya. Lalu melayani nasabah yang marah-marah gimana bang? Nasabah yang marah-marah, nasabah ngamuk lah ya. Nasabah ngamuk. Jadi itu saya pernah juga menemui nasabah ngamuk. Nasabah ngamuk itu dia ada masalah, mungkin nggak tahulah di lapangan apa masalahnya ya dengan pihak surveinya. Terus dia datang ke bank ngamuk-ngamuk, lalu saya hadang seperti itu ya, bukan hadang, bukan seperti itu, tapi hadang dengan pelayanan kita ya, gitu. Ada bapak yang bisa saya bantu, ini marah-marah dia kan.
Kalau menghadapi nasabah yang marah-marah itu ada triknya ya, ada triknya. Kita dengarkan curhatan dia dulu ya kan, deg, lalu kita rangkul dia ya. Kalau bisa itu dipegang, ayo Pak, itu silakan Pak. Kalau kita tidak bisa atau emosi dia belum bisa kita netralkan ya, katakan seperti itu, netralkan. Ketika dia ngamuk-ngamuk dengan posisinya kita tegak ya, kita bawa duduk ya, ayo Pak silakan Pak, kita duduk dulu, kita bicarakan baik-baik. Itu sebenarnya trik ya, trik. Jadi dengan duduk ya, itu triknya itu mengurangi kadar emosional dia seperti itu ya, itu dia aslinya. Jadi kita bicarakan baik-baik ya, alhamdulillah akhirnya kan apa, nasabahnya ketawa-ketawa aja. Itulah kan banyak sebenarnya. Nanti kita, oh bang, Sapam bang ini boleh ya bang pakai beceng, pakai SNP ya, boleh gitu. Boleh tapi harus izinnya gitu. Yang pertama ya kita gak ada sama dia seperti itu. Gak ada sama dia ya kita pakai izinnya seperti itu kan. Pakai SNP, pakai sangkur itu harus izin, itu harus ada izinnya seperti itu. Belum nanti kita bang gimana bang kalau hari Jumat kan kita harus standby bang, seperti itu. Kita nggak boleh sholat Jumat bang, ini banyak sekali ya seperti itu. Kalau saya terus terang, saya bilang sama pimpinannya, saya koordinasi sama pimpinannya, sama kayunitnya kan, saya bilang Pak mohon maaf Pak, kalau secara SOP memang kita harus wajib standby ya ketika sholat Jumat ya, kita nggak boleh sholat Jumat ya. Jadi ya namanya tugas ya, gimana kita serba salah juga ya, dua-duanya wajib ya. Jadi saya koordinasikan ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah beliau lebih memahami seperti itu. Intinya sering koordinasi sama pimpinannya apabila ada masalah-masalah yang mungkin menurut kita penting seperti itu ya, itu wajib seperti itu. Akhirnya tidak ada masalah, setiap hari Jumat ya saya pergi sholat, saya tinggal kantornya, tidak ada masalah. Tapi dengan catatan, saya bilang seperti ini, kalau terjadi apa-apa saya siap tanggung jawab. Itu karena kewajiban kita ya, kewajiban kita yang satu kita tinggal, kewajiban satu kita laksanakan, dengan catatan kita tetap memegang tanggung jawab kita itu ya. Seandainya kalau terjadi apa-apa di jam saya sholat ya, sedangkan SOP-nya kita tidak boleh, saya siap bertanggung jawab ya. Artinya memang kita ya bertanggung jawab lah seperti itu ya. Kenapa kita tinggalkan seperti itu? Berani berbuat ya bertanggung jawab kan itu. Itu intinya koordinasi ya teman-teman ya. Koordinasi, bicarakan baik-baik. Oke lah, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya, mengenai bagaimana kerja di bank seperti itu ya, menjadi sapam bank ya, seperti itu ya. Sedikit cerita ataupun pengalaman saya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bagi rekan-rekan yang ingin menjadi sapam bank ya, seperti itu. Mungkin nanti kita bisa sharing ataupun bisa tanya jawab lah seperti itu ya di kolom komentar, silakan. Oke lah, sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.